Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Agung Wirakusuma dengan NIM 3333240116 dari kelompok 24. Di sini saya akan membuat video tutorial menyelesaikan permasalahan distribusi probabilitas diskrit melalui software Excel dan RStudio. Nah, di sini jadi ada 4 soal yang kita ingin selesaikan. Yang pertama, terdapat rata-rata 2 kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman sebuah buku. Hitunglah peluang akan terdapat 2 kesalahan cetak huruf dari 7 halaman yang diperiksa. Nah, jadi pada nomor 1 ini termasuk distribusi Poisson. Pertama-tama kita masukkan nilai X-nya dulu karena kesalahannya tepat 2 setiap 5 halaman, jadi kita masukkan 2. Terus kesalahannya itu kan tadinya kesalahan cetak hurufnya 2 per 5 halaman, tapi kita ingin hitungnya 2 per 7 halaman, jadi kita masukkannya sama dengan 2 per 5 dikali 7. Nah, 2,8. Jadi di sini kita masukkan kumulatifnya saja. Kumulatifnya itu false. Kenapa kumulatifnya false? Karena kejadiannya itu yang diminta tepat gitu, sama dengan 7 halaman, tidak kurang dari atau lebih dari 7 halaman. Di sini kita bisa menghitungnya lewat formula insert function. Terus kita cari Poisson disk. Nah, kita masukkan X-nya 2, min-nya 2,8 dan kumulatifnya false. Lalu kita enter aja. Nah, kita ambil 3 angka di belakang koma aja, jadi hasilnya itu 0,238. Nah, untuk soal yang kedua, peluang pembelian suatu televisi berwarna di sebuah toko adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut merupakan pembelian televisi berwarna yang kelima. Nah, di soal ini termasuknya distribusi negatif binomial karena kita ingin mencapai kesuksesan tertentu, yaitu kesuksesan yang kelima kalinya dan percobaan ke-10. Di sini kita masukin saja X-nya 10, number S-nya itu 5 karena kita ingin jumlah suksesnya itu yang kelima. Number F-nya itu sama dengan 10 dikurangi 5. Probability-nya tadi 0,3. Terus kumulatifnya juga di sini false. Terus kita bisa menggunakan rumus atau shortcutnya. Kita ketik aja sama dengan next binom disk, terus kita tag. Lalu kita pilih sesuai arahan di sini, number of F, number S, probability, kumulatif. Enter. Nah, kita ubah lagi. Kita ambil 3 angka di belakang koma aja. Lalu kita ke persoalan yang nomor 3. Sebuah survei
kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Apabila ada 4 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 2 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Jadi di soal nomor 3 ini termasuk distribusi binomial karena sifatnya itu independen dan cuma ada 2 kemungkinan, yaitu pergi atau tidak. Number of trialsnya itu 4. Number of nya 2. Probability-nya itu 3/4. Nah, kumulatifnya di sini false juga. Lalu kita gunakan rumus binom is. Kalau sama aja, masukkan sesuai instruksi di sini. Number S-nya 2, trials, probability, sini kita pilih false. Lalu kita ini juga ke 3 angka belakang koma. Nah, hasilnya 0,211. Nah, pada nomor terakhir, yaitu dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya 1 bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut. Ini termasuk distribusi hypergeometrik karena dimana di dalam pengambilannya tidak boleh ada pengembalian. Nah, lalu kita isi dulu number population-nya ada 7 karena semua bolanya ada 7. Terus population S-nya itu ada 3 karena yang berwarna merah itu cuma ada 3. Number sampelnya itu ada 3 karena yang ingin diambil bola secara acak itu 3. Lalu sampel S-nya itu 1 karena kita ingin mencapai kesuksesan terambil bola warna merahnya itu hanya 1. Kumulatifnya false. Hasilnya sama dengan hypergeometris. Lalu kita masukin aja sesuai instruksi di sini. Sampel S-nya ini, number sampel ini, population S ini, number pop ini, dan kumulatifnya bisa dipilih ini false. Lalu kita tag, lalu kita enter. Nah, kita ambil 3 angka di belakang koma aja, yaitu hasilnya 0,514. Nah, lalu di sini kita akan coba menyelesaikannya menggunakan software RStudio. Yang pertama-tama kalian harus lakukan menginstal package-nya dulu menggunakan install package. Karena sudah mendownloadnya, saya pilih no di sini. Lalu kita muat package distr-nya menggunakan command library distr. Lalu yang pertama akan kita selesaikan yaitu distribusi Poisson. Kita deklarasikan dulu semuanya, lambdanya sama x-nya. Lambdanya itu 2,8 dan x-nya itu 2. Lalu kita bisa hitung peluang distribusi Poissonnya menggunakan command depois buka kurung x, lambda. Lalu kita bisa print untuk melihat hasilnya.
hasilnya itu 0,238. Lalu yang kedua, distribusi binomial negatif. Sama, kita deklarasikan dulu nilai target jumlah suksesnya. Saya menggunakan kode K_BN_O_116, yaitu target jumlah suksesnya adalah 5. X-nya itu total semua pembeliannya itu ada 10, dan peluang kejadian suksesnya itu ada 0,3. Terus kita deklarasikan dulu untuk menghitung peluang distribusi binomial negatif, sama dengan menggunakan rumus dn binom buka kurung X dikurang K atau total semua pembelian dikurang target jumlah sukses, target jumlah sukses, peluang kejadian sukses. Lalu kita bisa print fungsi peluang binomial negatifnya untuk melihat hasilnya. Nah, itu hasilnya 0,51. Yang ketiga, distribusi binomial juga kita deklarasikan dulu fungsinya n_b_116 kurang dari strip atau sama dengan 4 p_b_116 kurang dari strip 0,75, yaitu peluang kejadian suksesnya itu sebesar 0,75 dan total semua percobaannya itu ada 4. Dan X-nya ini jumlah sukses yang diinginkannya ada 2. Terus kita deklarasikan juga fungsi peluang binomialnya. Untuk menghitung distribusi binomial, kita masukkan rumus d binom buka kurung X, N, P. Lalu baru kita bisa ngeprint atau melihat hasilnya menggunakan komen print peluang buka kurung peluang binomial. Ini bisa kita run. Nah, ketemu hasilnya 0,210. Nah, yang di soal nomor 4 kita akan selesaikan. Pertama-tama kita deklarasikan dulu jumlah bola di dalam kotaknya. Saya menamai fungsinya Nah, yang terakhir, distribusi hypergeometrik. Pertama-tama saya deklarasikan dulu, saya namai fungsinya itu n_hg. Hg-nya itu hypergeometrik dan _116. NIM di belakang NIM 3 angka terakhir saya sama dengan 7, karena jumlah bola di dalam kotaknya itu semuanya ada 7. Terus nilai K-nya atau jumlah bola merah di dalam kotaknya itu ada 3, dan N-nya jumlah bola yang ingin kita ambilnya itu ada 3, dan X-nya jumlah bola berwarna merah yang diinginkan berhasil terambil itu 1. Saya berikan nama semua fungsinya itu seperti ini. Lalu kita deklarasikan juga untuk fungsi peluang hypergeometry ini. Untuk menghitung distribusi hypergeometriknya, kita bisa menggunakan rumus d hyper buka kurung X, K, N besar yaitu N populasi dikurang K, N. Lalu baru kita bisa print hasilnya. Sini kita print.
hasilnya 0,514. Nah, kesimpulannya, baik menggunakan software Excel maupun RStudio, hasil yang diperoleh sama saja. Pada nomor 1, hasil yang dihasilkan adalah 0,238. Pada nomor 2, hasilnya adalah 0,051. Pada nomor 3 adalah 0,210. Dan nomor terakhir hasilnya sebesar 0,514. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.